Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Daniela dengan akhir 093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transfer of training dalam mata kuliah manajemen pelatihan dan sumber daya manusia. Sebelumnya di sini saya akan memberikan pengertian tentang pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Organisasi ini mengeluarkan biaya besar untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai program pelatihan. Namun, ada praktiknya banyak pelatihan yang tidak memberikan dampak nyata terhadap pekerjaan. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu karyawan ini memahami materi saat pelatihan, tetapi saat menerapkan di tempat kerjanya itu dia tidak paham. Yang kedua yaitu ada pelatihan hanya menjadi formalitas atau pemenuhan kewajiban. Yang ketiga, tidak ada perubahan perilaku kerja setelah pelatihan tersebut. Dan yang terakhir yaitu organisasi tidak memperoleh manfaat maksimal dan biaya pelatihan tersebut. Nah, oleh karena itu, diperlukan konsep transfer of training agar hasil pelatihan ini benar-benar diterapkan dalam pekerjaan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari transfer of training. Transfer of training ini adalah proses penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari pelatihan ke dalam pekerjaan nyata secara berkelanjutan. Nah, transfer of training ini menekankan bahwa pelatihan ini tidak berhenti pada proses belajar. Lalu kita tuh harus hasil pelatihan ini harus diterapkan dalam aktivitas kerja dan terjadi perubahan perilaku kerja yang positif. Dengan kata lain, pelatihan ini dianggap berhasil bukan karena selesai dilaksanakan, tetapi karena hasil yang digunakan dan dipertahankan dalam pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu ada tujuan transfer of training. Di sini ada 5 tujuan transfer of training. Yang pertama yaitu ada menghubungkan pelatihan dengan kinerja. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku kerja yang berkelanjutan. Yang keempat, mengoptimalkan investasi pelatihan organisasi. Dan yang kelima yaitu mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan. Nah, tanpa transfer of training ini, pelatihan ini hanya menjadi kegiatan belajar tanpa kontribusi langsung terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transfer of training. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada positive transfer, yang kedua ada negative transfer, dan yang ketiga ada zero transfer. Yang pertama yaitu ada positive transfer. Positive transfer ini terjadi ketika hasil pelatihan ini meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya, misal ada pelatihan komunikasi, ini meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, dan pelatihan penggunaan sistem ini meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu ada negative transfer. Untuk negative transfer ini terjadi ketika hasil pelatihan ini justru menghambat pekerjaan, jadi membuat pekerjaan ini tidak lancar dalam perusahaan. Contohnya misal kayak pelatihan teknologi baru ini, tetapi fasilitas kerja ini belum mendukung. Terus ada prosedur pelatihan berbeda dengan prosedur kerja di pekerjaan dia yang sekarang ditempati di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada zero transfer. Zero transfer ini terjadi ketika pelatihan tidak memberikan perubahan apapun terhadap perusahaan. Contohnya seperti materi pelatihan ini tidak relevan dengan adanya perusahaan tersebut dan peserta ini tidak diberikan kesempatan untuk menempatkan hasil pelatihan tersebut di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan pekerjaan. Nah, untuk faktor lingkungan pekerjaan ini ada 6. Lingkungan kerja ini kan sangat menentukan apakah peserta ini dapat menerapkan hasil pelatihan ini atau tidak. Jadi di sini ada 6. Yang pertama yaitu ada dukungan atasan dalam menerapkan skill baru. Yang kedua, kesempatan untuk mempraktikkan hasil pelatihan. Yang ketiga, budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, dukungan rekan kerja. Yang kelima, sistem penilaian kinerja yang selaras dengan hasil pelatihan. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas dan sumber daya kerja.
Jadi tanpa lingkungan yang mendukung, transfer of training ini akan sulit untuk dilakukan dalam perusahaan tersebut. Apabila atasan ini mendukung adanya transfer of training, maka pelaksanaannya ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada strategi meningkatkan transfer of training. Di sini ada 3 strategi meningkatkan transfer of training. Yang pertama itu ada peran organisasi, yang kedua ada peran trainer, dan yang ketiga ada peran peserta. Yang pertama yaitu ada peran organisasi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kita tuh harus memberikan dukungan manajemen. Yang kedua, menyediakan fasilitas kerja. Yang ketiga, memberikan reward dan pengakuan. Dan yang keempat yaitu kita harus menyelaraskan pelatihan dengan strategi organisasi. Yang kedua yaitu ada peran trainer. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menggunakan metode aplikatif. Yang kedua, memberikan contoh nyata. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik. Yang terakhir yaitu ada peran peserta. Di sini peran peserta ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu menetapkan target penerapan. Yang kedua, melatih keterampilan secara konsisten. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil penerapan. Apakah hasil tersebut akan baik atau tidak? Itu akan ada di posisi mengevaluasi hasil penerapan tersebut. Selanjutnya yaitu ada proses transfer of training. Untuk proses transfer of training ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase sebelum pelatihan, yang kedua ada fase saat pelatihan, dan yang ketiga ada fase setelah pelatihan. Nah, untuk yang pertama yaitu fase sebelum pelatihan. Fase sebelum pelatihan ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua menjelaskan tujuan pelatihan, dan yang ketiga yaitu membangun harapan dan motivasi peserta. Yang kedua yaitu ada fase saat pelatihan. Fase saat pelatihan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengaitkan materi dengan pekerjaan. Yang kedua, praktik langsung dan simulasi. Yang ketiga, diskusi kerja nyata. Dan yang terakhir ada evaluasi saat selama pelatihan tersebut. Yang terakhir yaitu ada fase setelah pelatihan. Untuk fase setelah pelatihan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada coaching dan mentoring. Yang kedua ada monitoring oleh atasan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi perubahan perilaku. Dan yang terakhir yaitu ada tindak lanjut pelatihan tersebut. Nah, dari kesimpulan materi saya, yaitu transfer of training adalah tujuan utama pelatihan. Jadi pelatihan tanpa transfer ini tidak memberikan nilai tambah. Dan keberhasilan transfer ini dipengaruhi oleh peserta, desain pelatihan, dan lingkungan kerja. Bahkan organisasi ini juga harus mendukung penerapan hasil pelatihan dari karyawan tersebut, agar transfer of training ini memastikan bahwa investasi pelatihan ini memberikan hasil yang nyata dalam perusahaan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.